Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhindar dari segala mara bahaya dan penyakit yang saat ini sedang membawa di negara kita Indonesia. Baik, rekan-rekan mahasiswa semua, hari ini kita akan lanjutkan materi kita dalam mata kuliah metode numerik, masih dalam mengacu pada buku yang sama yaitu Numerical Method for Engineers tulisan Stephen Chapra. Saat ini kita masuk ke bagian keempat tentang optimasi. Baik, iterasi ini dilakukan, kita akan lanjut kepada metode berikutnya yaitu parabolik interpolasi. Parabolik interpolasi ini lebih cepat untuk mendapatkan nilai optimal yang kita dapatkan dengan menggunakan X3 di sini. Nah, prinsipnya adalah harga X optimal itu didekati dengan X3 ini. Sehingga harga X3 ini bersama adalah fx0, X1, X2. Sehingga di sini perbedaannya dengan golden section set adalah ada 3 nilai. Kalau pada penjelasan sebelumnya atau metode sebelumnya kita hanya punya 2 nilai yaitu X upper dan X lower, dalam hal ini X lower-nya 0 dan X upper-nya 4, kita misalkan menggunakan contoh yang sama, maka initial case pada parabolik interpolasi ada 3 nilai. Nilai X0 yang sama dengan X lower dan nilai X2-nya sama dengan X upper. X1 kita ambil di tengah-tengah di antara 0 dan 4. Sehingga ini yang menambahkan satu nilai. Nah, dari X0, X1, X2 ini dimasukkan ke persamaan fx seperti ini. Dan kita bisa lihat ketika x0 maka fx0 kita masukkan semua f0 dan lain-lain. Terus ini x-nya diganti 0 semua, maka akan ketemu sama dengan 0. Karena semuanya punya punya x, dan ketika x-nya 0 ya sudah, ini kan x0 semua menjadi x0. X1 sama juga 2 sin x ya, 2 sin x min x kuadrat per 10. Ketika x-nya 0 dimasukkan 2 sin 0 ya sudah ketemu sama dengan 0. Ketika x-nya 1 maka 2 sin x atau 2 sin kalikan 1 dikurangi 1 kuadrat per 10 ketemu 1,5. Ketemu ketika x-nya 4, 2 sin x, x-nya diganti 4, maka 2 sin 4 dikurangi 4 kuadrat. Dari soal ini masukkan ke soal saja, jika ketemu fx2-nya sekian. Nah, setelah ketemu fx-nya sekian semua, Anda masukkan bahwa fx0 misalkan di sini ya, fx0 x3 sama dengan fx0 0, x1 kuadrat x1-nya adalah 1, x2-nya 4, 1 minus 4, ini ada di sana. Ini adalah fx1 adalah 1,5829 dikalikan x2 kuadrat minus x0 kuadrat adalah 4 dikurang 1, di sini fx2 adalah minus 3,1136, di sini sama, dikurangi kalikan dengan x0, x0-nya adalah 0, 1 dibagi dengan 2 fx0, 2 kali fx0-nya 0, dikalikan x1 min x2, x1-nya 1, x2-nya 4, dan seterusnya hingga ketemu angka x3-nya sama 1,5055. Maaf ini tertutup. Nah, dari 1,55 ini dimasukkanlah ke sinus x, ke soal awal yaitu 2 sin x minus x kuadrat per 10 sehingga ketemu 1,7691. Nah, harga x3 ini kita bandingkan. Karena fx3 lebih besar dari fx1, maka x3 kita lihat x1-nya sama dengan kan 1, fx1 kan 1,5 sekian ya. Maka fx3-nya lebih besar daripada fx1. Maka x3 akan menjadi nilai tengah yang baru, artinya 0x0 yang pertama dihilangkan. Diganti dengan yang awalnya 1 itu menjadi x1 menjadi x0. Yang 0 jadi hilang, sehingga kita akan naik. Bracketing kita akan bergeser dari awalnya 0 dengan 4 awalnya bracketingnya, atau misalkan atas bawahnya, batas atas bawahnya kita geser ke 1 dengan 4. Nah, sehingga x0-nya menjadi 1 dan x2-nya menjadi 4. X1-nya adalah menggunakan nilai x3 dimasukkan lagi. Maka dimasukkan lagi ke persamaan x3, ketemulah 1,4903. Nah, 1,4903 ini dimasukkan ke nilai 2 sin x tadi yang soal, 2 sin x min x kuadrat per 10, sehingga ketemu 1,7714. Nah, ketika ini ketemu 1,714 dan x1-nya sama dengan 1,7691, x3 masih lebih besar dari x1, maka bracketingnya geser lagi. X0-nya menjadi 1,5055 dan X1-nya 1,7714. X2-nya tetap 14.
X2 tetap dengan nilai 4. Begitu seterusnya, sehingga kita akan memasukkan X0, X1, X2, X3. Begitu seterusnya, dimasukkan fx0-nya, fx1. Nah, kapan kita akan berhenti melakukan iterasi? Ketika fx0, fx1, dan fx2, fx1, fx2, dan fx3 itu sama. Kalau kita lihat di sini ya, fx0, fx1, fx3 itu sama, sehingga ketemu angka X3 ini sebagai nilai optimal. Kenapa? Ini ketika kita masukkan, bandingkan antara fx3, fx1, dan fx2 semuanya sama. Nah, ketika ini semua sudah sama dalam iterasi tersebut, maka iterasi tersebut akan berhenti. Itu metode yang kedua. Mungkin Anda bisa lihat juga cara menghitung ini di Excel yang saya kirimkan, atau mungkin Anda coba lihat perhitungan sendiri. Saya kira itu untuk yang metode kedua. Nah, silahkan Anda sambil cermati, Anda pelajari. Kita akan lanjutkan dengan metode yang ketiga, yaitu metode Newton. Kita akan coba lanjutkan dengan metode Newton. Metode Newton ini nilai optimumnya atau XI plus 1-nya berbanding kita gunakan dengan persamaan XI plus 1 itu dapat dicari dengan persamaan XI plus 1 sama dengan XI minus F aksen XI per F double aksen XI. Artinya XI kita tebakan awalnya, F aksen XI adalah turunan pertama dari Fxi, dan F double aksen XI sama dengan turunan kedua dari Fxi. Nah, kalau kita melihat ke persamaan contoh soal sebelumnya, yaitu 2 sin X minus X kuadrat per 10, maka kita coba turunkan dulu nih, 2 sin X min X kuadrat per 10. Maka kita akan ketemu turunannya adalah, turunan pertama adalah 2 cos X minus X per 5. Nah, ini turunan pertamanya. Turunan keduanya, yaitu turunan pertama ini diturunkan lagi menjadi minus 2 sin X min 1/5. Nah, dari dua persamaan baru tersebut, yaitu persamaan turunan pertama dan persamaan turunan kedua itu, kita masukkan, ini tebakan awalnya 2,5. Ini bebas saja, Anda mau masukkan berapa pun bebas, mau juga boleh. Kita masukkan ke penyelesaian persamaan Newton, bahwa Xi plus 1 sama dengan Xi minus F aksen Xi per F double aksen Xi. Kita lihat F aksennya Xi adalah ini, dan F double aksennya adalah ini. Maka dari persamaan ini kita masukkan Xi plus 1 sama dengan Xi minus 2 cos Xi min Xi per 5. Yaitu ini. Ini adalah F aksen Xi dibagi F double aksen Xi. Double aksen adalah minus 2 sin X min 1/5 ini. Nah, Xi pertama katakanlah 2,5, maka kita masukkan Xi pertama 2,5 kali Xi sama dengan X1 nya sama dengan 2,5 dikurang 2 cos Xi nya diganti 2,5 dikurangi Xi 2,5 per 5 dibagi minus 2 sinus 2,5 minus 1/5 sama dengan 0,99508. Nah, X baru ini Anda masukkan kembali ke persamaan berikutnya. 0,995 sama, masukkan ke sini lagi, ini dengan nilai yang baru dimasukkan, ini tinggal dimasukkan aja ke sini, Xi, 2 cos Xi diganti dengan 0,995, begitupun semuanya, sehingga ketemu X1 berikutnya. Nah, proses itu akan diulang sampai F aksen X sama dengan 0. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat pada slide yang pertama, bahwa F aksen nilai optimum itu akan tercapai ketika F aksen X sama dengan 0. Sehingga sebetulnya metode yang paling efektif mencari nilai optimum adalah dengan metode Newton. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan iterasi dan F aksen X sama dengan 0, maka itulah nilai optimum yang diperoleh. Dan dari sini maka kita lihat iterasi keempat sudah sama dengan 0. Nah, demikian teman-teman mahasiswa semua yang bisa saya sampaikan. Mungkin Anda bisa hitung sendiri sesuai dengan Excel yang saya kirim untuk mencari iterasi pertama, iterasi kedua, ketiga, dan keempat, sehingga ketemu F aksennya 0. Nah, kapan ini berhenti? Ketika F aksen X sama dengan 0. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan melalui Google Classroom yang saya sediakan, atau mungkin juga dalam tautan yang ada di bawah channel YouTube ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada yang benar, kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.